Oke, selamat datang di channel YouTube Warrior Combat Club dalam program Ngadu Ora. Ngopi Syahdu Obrolan Tepi Jurang. Masih sama saya Awi dan Saya Dendi. Amar. hari ini kita kedatangan salah satu sahabat kita, Siap. fighter juga, Amar Mahase. Ngajak dari mana? Fighter juga. Nama adalah hobi. Combat enthusiast. Combat enthusiast. Oke. Antusias. Di episode yang ketiga kemarin kita udah banyak ngobrol tuh sama Coach Cesar. Nah kebetulan Bro Amar ini juga bantuin Coach Cesar di sasananya Coach Cesar Fit Fight MMA. Khususnya Mas Amar ini pegang untuk ngelatih anak-anak grappling itu. MMA. MMA lah ya. MMA lah. Tapi saya juga belajar juga di Coach Cesar. Iya. Ya, seperti itu. Belajar dan bantuin lah di Ya, juga. seperti itu. Normal lah itu di sasana manapun juga seperti itu. Yang senior bantu. Kalau coach ya belum sih. Iya. Coachnya Coach Cesar. Oke. Tetap suhu ya. Iyalah tapi Tetap suhunya. Kalau di Fit Fight mungkin kakak pertama lah. kakak pertama. Tuh. Nah, Kakak pertama. Satu trah. satu terah. Jadi ini salah satu teman kami, sahabat kami di dunia combat sport. Jadi kami sering sharing, sering nongkrong bareng, sering ngobrol. Tukar pikiran. Biasanya kita ngobrol kan nggak kerekam video tuh. Iya. Nah khusus malam ini kita mau ngobrol-ngobrol seputaran combat sport, tapi direkam bro. Oke. Nah Sport. mungkin saya penasaran tuh. Iya, iya. Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran yang nonton kita tuh. Awal mulanya tuh gimana sih, bro? Kamu bisa apa ya istilahnya berkecimpung jadi pegiat combat sport yang bantuin ngelatih Cesar juga. Nah mungkin bisa cerita nggak untuk olahraga combat awalnya tuh kamu belajar apa di usia berapa, terus selanjutnya gimana kamu belajar Oke. apa aja sampai sekarang, boleh cerita nggak? Boleh. Jadi gini, awalnya itu ada anak umur 9 tahun yang berantem sama temennya, kalah dan dimasuki tempat sampah. Yaitu saya, waktu kelas 3 SD. 9 tahun. 9 tahun. Oh jadi tempat sampah. Iya, dimasuki tempat sampah. jadi korban bully intinya. Ya bisa seperti itulah, tapi namanya orang berantem gitu. Karena badan saya kurus banget, kecil. Kelas 3 tuh mungkin bobot 40 mungkin, seperti itu. 9 tahun 40 ya besar loh. Iya pokoknya kecil Kurang banget lah, lah. kecil banget di ukuran anak-anak sebaya itu saya kecil. Dari situ karena almarhum kakek saya itu juga pegulat backgroundnya. Oh gitu. Iya pegulat. Kakek dari bapak ibu. Kakek dari ibu. Ya. Yang deket itu kan kakek dari ibu itu memang pegulat, guru olahraga. Ya gulat, ada sertifikatnya. Dari situ saya intinya kalau jangan dibully, jangan boleh dikasih tahu seperti itulah, intinya membela diri. Dari situ saya pikir kayaknya ini harus diasah lagi skill bela dirinya. Pada waktu itu adiknya ibu itu kan ikut latihan jujitsu tradisional waktu itu. Aku pengen itu apa itu latihan seperti itu. Jiu-jitsu tradisional tuh kayak Iji. Ya seperti masuknya itu. Iji. Masuknya Iji waktu kelas 3 SD waktu itu latihan ikut bareng om gitu, berangkat bareng pulang bareng ikut latihan. Ya. Nah, ommu itu sebagai pelatih atau Bukan, dia juga ikut? penghobi juga, Oh. bukan atlet, bukan apa, ya ikut latihan juga waktu itu. Di mana itu, bro? Waktu itu tahun itu Latihan di Banjarjo. Oh. Ya, pertama kali seperti itu. Tapi karena badan saya kecil, bapak saya nggak tega lihat anak kecil sekecil itu dibandingin, Gulung-gulung lah ya. gulung-gulung. Akhirnya istirahat. Tapi saya nggak berhenti, nggak boleh latihan ini. Saya Karena memang senang. seneng. Waktu Saya itu udah seneng. pindah ke latihan silat, macam-macam seperti itu sampai Ya SMP. umumnya camedion lah. Iya, silat. Tapi silatnya bukan yang sekarang, waktu itu ada lah. Ada, seperti itu. Latihan silat sampai di SMA. SMA bosen lah biasa. Pengen coba yang lain. Waktu itu saya latihan boxing juga. Latihan boxing tahun 2017 mungkin 2017 sampai 18. Enggak lama latihan boxing. Tempatnya sama juga ya Mas Amar? Tempatnya sama juga di Banjarjo. Itu latihannya di situ, latihan boxing sampai
Ya naik ring lah, pernah naik ring 1 kali. Oh, jadi pengalaman tanding pertama malah di boxing berarti. Di silat, di boxing, Oh, di silat. jiu-jitsu Malah pernah. Tapi pertama kali ngerasakan tanding itu Di silat. silat. Terus di Jiu-jitsu tradisional itu yang fight ada pukulannya. jiu-jitsu tradisional, terus pernah ngerasakan ring tinju juga. Iya, seperti itu. Dari situ Itu SMA. ring tinjunya SMA. SMA. Jadi di SMA cenderung ke boxing seperti itu. Terus ini udah SMA kan, ini waktu mau melanjutkan kuliah, saya nggak kuliah olahraga. Mungkin kalau olahraga mungkin saya akan perdalam. Saya kuliahnya bahasa Inggris. Padahal di Indonesia loh ya. Iya, dan belum lulus loh ya, belum lulus. Kuliah bahasa Semester Inggris. berapa, Mar? 13. Jangan ditiru ini 13. Oh, boy kampus guys. Jadi fosil ini, saya sudah fosil. Doakan segera lulus guys. Oke, lanjut. Nah, jadi akhirnya meninggalkan dunia combat sport. Waktu zaman kuliah. Zaman kuliah, saya fokus di Surabaya, nggak ada tempat latihan. Ya mungkin sekali 2 kali latihan gabung UKM, ada boxing, ada jiu-jitsu juga seperti itu, tapi nggak rutin. Karena itu tadi nggak linear. Iya. Habis itu ada COVID, terpaksa pulang ke rumah buat belajar di rumah. Disitulah saya mulai latihan lagi dengan coach Cesar, ketemu. Itu Kenal coach intensif Cesar? Ya lumayan. Kenal coach Cesar. Awal-awal Cesar ngerintis Fit Fight. Ya awal-awal itu. Tapi kalau kenal dengan coach Cesar itu sebelumnya dari latihan jiu-jitsu pertama. Terus Oh iya, dulu dia kan belajar jiu-jitsu di IJI juga, Cesar. Ya sempat seperti itulah. Kita pertama kali ketemu di situ. Habis itu lanjut lagi tadi, saya latihan bareng, disitulah mulai intensif. Latihan terus, berhenti, off lagi, berhenti, mulai lagi sampai sekarang. Sekarang nih kalau bisa dibilang saya ini ya penghobi, dibilang atlet juga belum. Iya. Kalau atlet dulu itu waktu di boxing itu memang Atlet. merasakan training campnya itu beda banget. Tapi Amar ini juga konten kreator di bidang combat Betul. sport, guys. TikToknya loh. Oh iya, Lumayan viewernya. Ya, Terus lumayan. followernya berapa sekarang? Yes, 1.200-an. Nah, lumayan. Tonton ya, banyak tips yang kalian butuhkan di sini. Oke. TikTok Amarudin kan? Oke. Oh, iya kan? Iya nanti ada di sini. Enggak. Editornya belum bisa ya. Oke. Ya gitulah. Intinya sekarang rajin latihan tapi ya hobi. Sambil nyeparin teman-teman di Fit Fight. Jadi gitu. sparring partnernya. Sparring partner di Fit Fight. Seringnya seperti itu. Fit Fight. Terus Terus belajar. bantu ya. juga Terus belajar sampai sekarang. jadi sparring partner buat teman-teman di MMA. Oh ya di stadion, BFC. di BFC itu IBCA saya juga bantu sparring partner lah. Jadi lebih ke sparring partnernya gitu. Tetap cari ilmu di mana. Tetap cari ilmu dimanapun. Terus juga di Sambo Kota Madiun saya Oh, juga iya. Oh iya. pernah gabung sparring juga di situ gitu. Jadi namanya suka combat sport ya, apalagi pergrapplingan untuk saat ini saya hobinya di arah situ ya coba sana. Nah. Semuanya cari ilmu bukan menantang ya Iya, kan iya. ya. Positif lah. Nah, kamu kan udah ngerasain tuh belajar silat, belajar tinju, boxing, terus belajar gulat, khususnya BJJ ya. Bukan. MMA. Oh, MMA. MMA. Betul. Iya, iya. JJ beda. Oh iya, Gitu. sorry. Jadi gulat Sini belum ada. lebih ke gulat MMA ya. Ya, Nah. MMA grappling. Permainan ground. Dari macam-macam yang udah kamu pelajari, kalau ngelihat kaosnya kayaknya lebih nyaman di MMA. Lebih nyaman di MMA ya. Menemukan apa ya istilahnya Asiknya. asiknya. Betul. Seperti itu. Nah, itu tadi kan udah cerita tuh perjalananmu dari awal belajar combat mulai dari kecil lah karena jadi korban bully. Nah, kalau kita kan udah kenal mungkin hampir setahun ya Mara? Ya, hampir setahun lah kira-kira. Nah dulu nggak sengaja kita sering nongkrong waktu Dendi di tempat kerja yang lama. Ya. Betul. Kita sering itu ngobrol-ngobrol tentang UFC, tentang dunia tinju segala macam. Nah kalau sebagai mungkin Mas Denny lah yang nanya, kalau sebagai Gimana? penikmat UFC, tinju, MMA, mungkin ada tuh apa kayak fighter favorit Oke. apa?
Oke, Mas saya permisi sebelumnya ya, mau ambil merokok ya. Silakan. Monggo. Ngopi syahdu obrolan tepi jurang, tapi hari ini nggak ada kopi, adanya teh ini. Gak apa-apa lah. Teh pun jadi. Ya. Masuk Arab diting lah. Oke, Mas Amar. Ya. Tadi kan melanjutkan yang kita ngobrol tadi. Heeh. Kan dulu kita kan sering ya waktu di tempat kerjaku yang lama kita sering Betul. ngobrol tentang MMA, Mm-mm. UFC. Mm-mm. Ini mungkin teman-teman perlu tahu ini siapa fighter MMA atau fighter apapun, boxer lah atau apa favoritnya Mas Amar. Terus alasannya kenapa? Oh iya, untuk saat ini jelas. Siapa? Kamzat Chimaev. Kamzat Chimaev ya. Semuanya tahu Kamzat Chimaev itu ya. Karena ya itu tadi. Itu juga salah satu favorit saya. Betul. Menyenangkan lah mainnya itu. Total domination. Terus apalagi kalau lihat shootnya ya cepat. Ya. Baru mulai bisa shoot. Kalau menurut saya Kamzat Chimaev itu satu. Dia itu bisa menjual fake-nya, tapi kalau dalam pertandingan carinya menang. Betul. Emang harus gitu. Iya. Kesannya Membosankan. Iya. Terus aku itu aurane bro. Auranya. Aku yang seneng sama Kamzat tuh aurane Serigala, Bos. bengis banget gitu. Betul. Kalau udah masuk oktagon itu kayak predator aja dia. Betul. Aura predatornya tuh keluar. Iya, yang iya. siap merekam prey-nya gitu. Uh-huh. Siap merekam mangsanya gitu. Oke lah mungkin di ini Itu kalau di UFC. para casual lah. Aku maaf bilang kayak gitu. Itu membosankan. Iya. Tapi kalau saya yang lihat ini, saya lebih bosan lagi lihat di DP nggak bisa bangun. Oh iya. Oh iya, kalau memang membosankan ya, saya lebih bosan lagi kok nggak bisa bangun. Udah ada ronde berdiri jatuh lagi, ronde berdiri jatuh lagi, ya itu. Jadi kita. Oh itu fight terakhir ya? Iya. Fight terakhirnya Kamzat kan? Betul. Nah itu banyak netizen komen itu. Itu kita tahu lah. Nggak semua yang nonton itu kan ngerti lah bro. Nggak pernah ngerasain latihan Apalagi di sana. kan kebanyakan kalau netizen sini kan sukanya striking, Mm. baku pukul Nah di atas. waktu di bawah di DP kan berapa kali di satu titik dipukul itu kayaknya pukulan tipis ya. Iya. Kayaknya sih Betul. tipis, tapi nggak tahu bro. Itu di satu titik berapa puluh kali. Iya. Kita ditampar ini, bengkak bro. Ya benar, ya kayak gitu itu orang rasanya. kadang, fight-nya membosankan bang. Kalian nggak pernah ngerasain beratnya sparring latihan di sana kayak gimana sih? Tuh. Tapi aku setuju tuh. Aku salah satu fighter favoritku juga itu. Tapi nomor satu tetap Topuria. Topuria emang keren banget. Iya, nggak bisa dipungkiri. Kalau Mas Dendi? Siapa? Fighter favorit saya. Kalau di UFC dulu, Kalau MMA. di UFC Diaz Brother, bro. Oh, Diaz Nick Brother. and Nate. Slap. Diaz Brother, bro. Aku ada satu lagi yang udah pensiun tapi aku seneng itu. Aduh lali. Yang mana? Favorit tapi kok lali. Yang kemarin main tinju tuh siapa? Tony Ferguson. Tony. Oh iya. Tony Ferguson saya itu. kukui. Keras. Kenapa sih? Aku suka. Tony itu kayaknya kan nggak teknikal ya mainnya. Iya. Tapi mainnya tuh kayak, nek menurutku nih bro, sorry nek misalkan keliru bisa dikoreksi. Menurutku itu adalah insting alami seorang manusia mempertahankan hidup. Iya. Gambaran style bertarungnya Tony itu kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin bukan technical yang Clean gitu. clean, yang cantik, yang bagus. Ya Makan- pukul tapi survive. Tapi gitu. survive. Iya. Dan aku Berusaha. kemarin tuh shock bro. Dia menang tuh Sama Satpapi. lawan Salpapi. Ya walaupun Salpapi itu bukan petarung, bukan petinju, tapi Iya. untuk influencer dia bagus loh. Bagus. Dan Tony di usia segitu bro, Mm-mm. dan ternyata Keren. bisa mendominasi Salpapi. Jadi kita kalau bicara hobi combat sport, kita nonton combat sport itu yang paling besar bisa kita ambil nilainya itu kan semangatnya ya. Betul. Spiritnya. Salah satunya kalau lihat Tony Ferguson itu kita ambil semangatnya juga, kita melihat kegigihannya ketika di fight itu seperti itu. Ya asik, menarik buat dilihat. Gitu. Tapi gaya bertarung Tony kalau menurut saya itu efisien waktu dulu. Ya, Pak. Dalam MMA Dalam eranya dia ya, Prime, MMA, prime. Ya, MMA modern sekarang. Wah, Nah. jangan. Ya. dikuasai oleh permainan bawah.
wrestling lah, Wrestling. wrestling. Tapi sekarang udah mulai naik lagi striking. Striking. Udah mulai naik lagi. Itu kayaknya by setting sama Ya secara olahraga lebih tuh menjual. evolve terus lah, evolve terus dulu seperti itu. Dan secara nggak langsung kan Dana White kan juga siapa? Mokaev itu kan di cut dari UFC. Gitu. Di UFC mah dulu pertama kali emang itu kuncian. Royce Gracie. Ya. Habis itu geser lagi ke wrestling. Jadi nggak melulu kunci, tapi top position dominan dipukulin. Tapi sekarang udah mulai lagi ke striking lagi. Ya itulah. Karate. Ya. Bukannya karate. Ada sebagian juga yang outlier seperti itu. Tapi keren. Itu kalau fighter MMA. Kalau selain MMA, tinju. Ada nggak yang selama ini jadi favoritmu di dunia tinju? Ya kalau Entah yang udah pensiun ataupun yang masih aktif. kalau yang udah pensiun Top ya, 3 mungkin, top 3. Top 3 three. dulu. kalau petinju Roberto Duran. Ini. Oh ini, Terus ya. Aku tadi Pas. dari tadi malah belum lihat kaosnya. Ya ini Roberto Duran. Hand Kalau of Stone. iya kalau lihat itu, wah ngeri banget itu. Pukulannya kayak tajam gitu loh. Enggak selalu langsung jatuh, tapi Iya. kenanya itu bersih. Volumenya itu. Tapi Makanya julukannya Hand of Stone. Hand of Stone. Tangan batu. Tangan batu. Apalagi kalau udah main inside, dia slipnya nggak tegak gini, bahkan nunduk gini. Dia Tapi- swarmer ya? Ya, swarmer ya seperti itu. Keren. Itu 3. 2. Jujur kalau yang recently, yang sekarang akhir-akhir ini nggak ngikutin. Ya, tapi kalau Era-era dulu lah. era-era dulu ya Triple G, Wah. Oh ya. kelihatan keras dan gagal lah gitu kalau laki gitu ya dipukulin gitu. Orang dipukul sininya loh bisa KO. Atas kepala sini bukan rahang. Aku yang respect dari Triple G itu waktu Canelo slip jatuh ke plese, dia nahan pulang. Dia nahan secara sadar, dia nahan. Itu kalau dia pun nahannya nggak apa-apa, wong. Iya, orang sepersekian detik ya. Berarti ya itu ada yang lebih dari sekedar menang kalah, sportivitas, Sportivitas, spiritnya yang kita lihat. Ya. nilai-nilai yang bagus ditunjukkan itu faktor-faktor Itu yang kedua, Mas Amar. Kurang satu ini. yang masih Satu. jadi tough of man-mu. Apa ya? Ya, Mike Tyson lah. Ya Oh, udah. Mike Ya. Ya, kalau itu nggak perlu ditanya lagi kenapa ya nggak perlu ditanya lagi kan ya udah. Kalau saya tuh jujur kenal pertama kali nonton tinju adalah nonton Mike Tyson, bro. Kan aku kelahiran 90 kan. Era itu umurku 8-9 tahun itu prime-nya Tyson kan. Ya, Aku waktu itu setiap hari Minggu pagi kakekku tuh, jadi eyangnya mamaku sebenarnya. Itu pasti kalau Tyson main itu pasti nonton dan aku ikut nonton. Nah, pertama kali nonton tinju itu memorable banget. Itu nonton Tyson, aku lupa ya lawannya siapa. Tapi Tyson sih. Itu jujur memang kalau aku itu kalau top 3 Tyson nomor 3 tuh. Nomor 3. Karena aku tahu tinju pertama kali menikmati nonton tinju umur 8-9 tahun itu nonton Tyson. Kalau Mas Dendi? kalau aku Top Christian, top 3. Ya, kalau 3 dulu. saya sebentar. Kalau latar belakangku lihat tinju, pasti lihat Chris John. Karena TV Chris John. nasional saat itu RCTI, bayangin Chris John dan Dow Jordan. Tapi kalau top 3, yang pertama mungkin yang saya paling suka gaya bermainnya Vasil Lomachenko. Vasily Lomachenko. Kayak Dan- nari deh. Dan yang Itu kedua apa istilahnya? Style Matrix. Matrix. julukannya The Matrix. Kalau yang kedua Naoya Inoue. Oh The ya. Monster, bro. Monster. Dia naik terus. Iya, Tinju Naik terus Jepang. progresnya. Jepang. Keren itu. Dan untuk yang ketiga ini saya sangat baru-baru ngikutin petinju juga dari Jepang, namanya Junto Nakani. Oh iya. Junto Nakatani. Junto Nakatani. Nah. Junto Kenapa Nakatani. tuh Junto Nakatani kok suka? Nah. Itu mesti Nah, banyak yang belum tahu tuh tentang Junto Nakatani itu. nah, kalau bicara kenapa saya suka Junto Nakatani, karena dia bermain tinju dengan pikirannya. Jadi dia mau
mukul tapi nggak mau kena pukul. Ya. Jadi Kayak bermainnya cantik lah. Oh. fight IQ-nya di atas Kayak IQ-nya di atas rata-rata. rata-rata. Nah, kita tadi udah bahas soal fighter-fighter favorit kita. Karena kita tuh selain hobis, kita penikmat juga tinju. Nah, kalau menurut Bro Amar nih, sekarang ini kan dunia combat sport, dunia maupun Indonesia dan sampai ke daerah, sampai di Madiun juga lumayan berkembang lah dan Lagi hidup. naik-naiknya. Makanya kita nggak mau ketinggalan momentum itu. Makanya kita bikin Warrior Combat Club ini sebagai promotor, bro, sebagai wadah, sebagai saluran, sebagai komunitas besar yang semua pelaku, pegiat, atlet, pelatih bisa dapat kesempatan untuk menunjukkan dirinya lah. Dan menikmati secara bersama. Makanya kita tuh bikin program YouTube, kita bikin nobar. Sabtu tanggal 11 nggak tahu ya, ini nanti tayangnya udah lewat atau belum, kita juga bikin nobar Garuda Fighting Championship. Nah, 11 Oktober di Ketan Spontan bersama Warrior Combat Club. nggak tahu, tapi ini tayang nanti udah lewat atau belum. Semestinya tayangnya sudah lewat. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal event, bro, kamu kemarin kan juga sempat tuh terlibat yang bantuin di eventnya kami yang terakhir Agustus kemarin. Gimana menurut tanggapan Bro Amar soal event kecil-kecilan yang kita bikin kemarin? Tanggapannya gini, sejak awal event dari yang volume 1 pun saya udah amazed. Soalnya ini ya langkah yang sangat-sangat baik buat Combat Sport Kota Madiun. Karena gimana lagi, kita mau memperkenalkan kalau nggak ada event yang buat orang tampil. Nah, contoh ya, olahraga lari. Olahraga lari itu kenapa kok naiknya cepat banget? Karena selalu diadakan event-event lari. Ya, seperti itu. Dari Vol 1, Vol 2, Vol 2 kemarin tambah lebih baik lagi. Dari semua perangkat pertandingannya, setting, dan juga kemasan acaranya itu udah bagus banget. Dan pesertanya juga keren-keren. Layak ditonton ya. Sangat layak ditonton ya. Jadi ada bukan cuma sekedar orang ketemu pukul-pukulan, tendang-tendangan selesai. Tapi di situ fight-nya tuh memang benar-benar layak ditonton. Seru seperti itu. Kemarin cukup antusiasmenya cukup tinggi. Peserta tuh 80, penonton juga ternyata rame sekali. Yang nonton di tempat maupun streaming, bro. Ya terima kasih Bro Amar, banyak bantuin. Terima kasih apa? Dari persiapan, loading, Ya. segala macam lah, banyak lah bantu. Ini salah satu sahabat kita yang banyak bantu kita. Nah, ini kita mau bikin event lagi nih ceritanya. Keren. Cuman kita ganti nama, bro. Ya. Yang dari Fun Boxing kita bermetamorfosis lah. Kita ganti nama jadi event kita nanti namanya Warrior Fight Show. Yang akan diselenggarakan oleh Warrior Combat Club sebagai promotor. Gambaran event yang terakhir kemarin itu, untuk next event kita akan bikin lebih bagus lagi pasti. Kita akan kemas lebih oke lagi, tempat lebih besar. Dan kalau 2 event itu kemarin sifatnya open sparring, kalau ini nanti benar-benar pertandingan lah. Ada jadi perangkat pertandingannya lengkap. Untuk body sanction-nya kita akan kerjasama dengan Augi Jatim. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal Warrior Fight Show, kira-kira ya kan. Ini kan segmennya kadorang nih. Oke. Yang mau diadu aja. Ini saya mau diadu ini. Awal ya paling bantuin di corner, sebagai official, jadi sparring partner buat peserta, bantuin tim pelaksana juga. Nah, kira-kira untuk next event, bro, mau nggak masuk ring untuk fight? Nggak perlu kalian tanya. Saya udah minta di belakang layar ini. Tolong Omawi ya, saya dijadikan. Bukan apa-apa, bukan saya ini ngebet
tanding ya, Ya, atau udah. gimana. Tapi kalau saya ini memang di invite, ya di invite dan di tes kardio oleh senior saya. Tes kardio masalah. Di tes kardio. Ada DM-nya seperti itu. Jadi berarti siap main nih. Siap Lawan main. siapa? Panglima 03. Ya, Ditunggu. seperti itu. Panglima 03. Kira-kira siap gak terima tantangan dari Amar Mahasef? Saya yang mau dites. gitu, mau dites. Saya yang mau iya. dites. Amar siap menerima tes kardio dari Panglima 03. Betul. Main rule MMA aja. MMA aja. Mm-mm. MMA aja seperti itu. Saya Panglima 03 kan suka main bawah juga. Iya. suka main bawah. Latihannya di Han loh. Oh. Beliaunya bilang latihan di Han. Ih. Han Solo masalah. Han Academy. Beliaunya bilangnya seperti itu. Keren. Keren, Ya. respect. Kalau ini fight ini jadi antara Amarudin, Han, dan Panglima 03, pecah tuh pasti. Akan kami jadikan salah satu main event di Warrior Fight Show present by Warrior Combat Club. Harus jadi. Harus. Orang saya udah latihan loh. Oke, nanti Panglima akan saya hubungi lah. Tiap hari jungkir balik latihan. Ayo dong Panglima 03. Telinga sakit ya masalah. Sakit ini. Udah latihan keras. Mantap. Harus jadi. Aku juga penasaran bro. Menurutku ya, aku kan pernah ngerasain sparringan sama kau, nonton video-videomu, lihat kau latihan juga, nyeparing teman-teman. Menurutku banyak orang akan menantikan kamu fight sih. Betul. Menurut saya ya, menurut saya kalau kamu nanti bakal fight dengan Panglima, itu pasti bakal banyak yang penasaran. Saya juga penasaran. Saya juga menantikan. Siapa Kita sebagai tukang ngadu, sangat penasaran. excited lah. Oke. Sorry, Over excited bahkan. saya penasaran lo buka maskernya itu. Ayo. Ya itu nanti. Tapi ya kita pikirkan nanti tandingnya pakai masker apa enggak. Oh, Gitu. Nah itu Mas Amar. Harusnya sih kan buka ya. Atau saya suruh pakai masker juga. Pengap dong. Ya biar adil, nggak apa-apa gitu loh. Ya, yang penting apapun itu, entah saya ikut pakai masker atau maskernya dibuka, kita harus tanding. Ya. Nah gitu. Oke, jadi WFS ini akan kita selenggarakan kemungkinan di awal tahun. Ya. Di awal tahun depan, kemungkinan habis lebaran lah Kemungkinan di Kita- bulan April. bisa eksekusi. Tapi mulai sekarang kita udah mulai godok untuk kita mulai survei tempat, ngajukan kerjasama dengan body sanction, lalu kita mulai ngumpulin faktor-faktor yang kira-kira kita nanti akan jadikan main event. Jadi gini bro, itu nanti di WFS volume pertama tuh ada 2 kategori pertandingan bro. Yang pertama tuh mungkin ada 5 sampai 6 partai yang kita pilih. Nah itu beberapa udah ada yang jadi nih, mungkin ada 3 match yang udah jadi, ada sekitar 3 slot lagi. Saya pribadi, Mas Dendi juga pengennya 3 yang kosong ini adalah salah satunya kau. Oke, siap. Nah, selain kategori yang pertama tadi, kita juga akan buka untuk kategori yang kedua itu open registrasi. Kita akan berikan kesempatan teman-teman yang kemarin juga jadi peserta di Fun Boxing volume 1 dan 2, kita akan buka untuk 40 sampai 50 peserta. Ya. Sekitar 20 sampai 25 partai untuk partai open registrasi. Jadi, nah mungkin kita akan mainkan itu ada 3 rule nanti, bro. Ya, yang pertama pasti rule tinju, yang kedua rule kick striking atau kickboxing, yang ketiga ini pilihan mungkin. Kalau fight mau jadi rule MMA, nanti kita tambahi mungkin ada 1 atau 2 lagi fight MMA ini Ya. juga. Jadi kalau kita kerjasama sama Oki kayaknya itu memungkinkan. Jadi dalam satu event itu anggapnya multi cabur gitu loh. Oke. Oh ya tapi perlu kita garis bawahi. Mungkin untuk next event, untuk rules MMA kita pilih. Enggak, Kita open bukan. regis. Kalau untuk open regis hanya untuk rule boxing dan Kick striking. kick striking aja. Atau only punch dan kick punch. Oh ya, rule only punch dan kick punch. Jadi kalau untuk rule MMA-nya itu nanti fight pilihan aja. Pilihan. Walaupun
bukan jadi mungkin main eventnya satu Iya. match, mungkin 2 tambahan sebagai partai pembuka atau gimana gitu loh. Jadi kita juga pengen punya portofolio memainkan role MMA bro sebagai promotor. Karena di Warrior Combat Club ini kita yang pengen kita kembangkan itu sebenarnya semua cabur combat sport. Kita pengen fasilitasi karena gini, banyak teman-teman di Sasana itu yang latihan Betul. dan nggak semuanya itu usianya masih usia keatletan di Porprov. Ada yang usianya udah lewat usia Porprov itu supaya tetap dapat panggung gitu loh bro. Asik. Nah siapa tahu dari Warrior Combat Club ini 2-3 tahun lagi ada banyak fighter-fighter yang lahir dari Madiun yang katanya kota pendekar di level-level yang lebih tinggi, di level nasional gitu. Jadi Amar ini termasuk masih muda. Usiamu berapa sekarang? 24. 24. Jadi Termasuk nggak bisa Porprov sih. iya, makanya. Tapi kalau sebagai fighter Ya, masih muda. masih muda. Masih jauh. Siapa tahu, Bro. Mm-mm. Ada panggung-panggung atau ring-ring besar oktagon nanti yang bisa kamu tuju lewat Warrior Combat Club. Oke. Kami sebagai teman-teman ya Buat sebagai sahabat, sebagai pegiat hobis juga kami pengen lah teman-teman kami kayak Amar ini dan adik-adik juga yang latihan di sana tuh dapat kesempatan. Pengen banget lah dari Madiun itu lahir fighter-fighter yang berprestasi. Entah itu di jalur keatletan ataupun di oktagon atau ring profesional. Oke. Ada masukan lagi Mas Den terkait event mungkin? Mungkin sudah kita jelaskan secara panjang lebar ya. Dan Terima kasih intinya saya. siap Sama-sama. Terima sama-sama. kasih. Untuk Terima kasih. terkait rules apa saja yang kita mainkan, apa saja yang kita batasi, mungkin sudah kita jelaskan panjang lebar. Terima kasih untuk Bro Amar sudah datang Oke. dan menyempatkan waktunya. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat senior saya Panglima 03 yang sudah memberikan saya semangat untuk berlatih. Betul. Mungkin kardio saya ini emang ya gitu ya. Jadi terima kasih buat senior saya, ilmunya sudah punya tingkatan, jadi sudah pasti di atas saya. Jadi saya tuh hormat. Di sini nggak ada Ya, unsur betul. apa-apa, hormat dan mengucapkan terima kasih udah mau memberikan semangat buat saya. Motivasi. Jadi tunggu saja. Oke? Oke. Tunggu. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Pantengin terus YouTube Warrior Combat Club. Follow akun Instagram kita, TikTok kita. TikToknya Bro Amar juga. TikToknya Mas Dendi. TikTok saya Omawi. Supaya nggak ketinggalan info-info terbaru tentang dunia combat sport, khususnya di Madiun Raya dan sekitarnya. Oke, semangat terus. Salam rangkepelan, cayo, gracias muchas. Sampai jumpa lagi.